Indonesia adalah salah satu negara keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Di antara seluruh wilayahnya, Pulau Kalimantan masuk dalam kawasan Sundaland, salah satu dari 35 hotspot keanekaragaman hayati dunia. Dalam konteks ini, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur menjadi fokus kajian kami karena memiliki tutupan lahan yang masih relatif terjaga dan merupakan bagian dari inisiatif konservasi lintas batas dari Heart of Borneo. Flora utama yang kami kaji adalah pohon meranti, atau dalam bahasa latinnya Sorea spp. Anggota famili Dipterocarpesi. Beberapa fakta kuncinya, tinggi pohon meranti dapat mencapai 40-65 meter, menjadikannya pohon emergen paling dominan di kanopi hutan dataran rendah Berau. Kalimantan merupakan pusat keanekaragaman genus Sorea dengan 60-70 spesies. Di Berau sendiri, spesies yang umum ditemukan antara lain S. leprosula atau meranti merah dan S. marcophylla atau tengkawang. Secara ekonomi, meranti adalah kayu komersil bernilai tinggi di pasar internasional, sekaligus menyimpan cadangan karbon yang signifikan. Lanjut, untuk fauna representatif yang kami kaji adalah owa-owa Kalimantan atau dengan nama latin Hylobates muelleri, primata endemik Pulau Kalimantan yang berstatus endangered menurut IUCN. Ciri-ciri dan peran owa-owa di primat arboreal yang bergerak dengan cara brachytation atau berayun dari dahan ke dahan menggunakan lengannya yang sangat panjang. Hidup dalam pasangan monogami dan mempertahankan teritori melalui nyanyian keras setiap pagi. Berperan vital sebagai penyebar biji atau seed disperser. Biji yang dikonsumsi tersebar hingga jarak rata-rata 339 sampai 131 meter dari pohon induk. Populasinya dapat ditemukan di kawasan Taman Wisata Alam Sungai Lesan, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Dari meranti dan owa-owa ini memiliki hubungan mutualisme yang menjadi inti kajian ini, yaitu meranti ke owa-owa menyediakan substrat gerak, tempat bersarang, dan sumber pakan, buah biji berminyak. Kalau owa-owa ke meranti berperan sebagai agen penyebar biji yang mendukung regenerasi hutan secara alami. Terputusnya kanopi akibat penambangan meranti secara langsung membatasi ruang gerak owa-owa dan mengancam keberlangsungan populasinya. Masuk pada bagian hidrologi, neraca air Kabupaten Berau. Berau memiliki iklim tropis basah tipe A menurut klasifikasi Smith-Ferguson dengan curah hujan tahunan sebesar 2.280 mm per tahun dan suhu rata-ratanya 26-32 derajat Celcius. Untuk menentukan neraca air Kabupaten Berau, kami melakukan beberapa tahapan yang terdiri dari langkah pertama, memasukkan data presipitasi terutama curah hujan yang didapatkan dari data BMKG. Yang kedua adalah menghitung evapotranspirasi potensial atau ETP menggunakan persamaan ETP sama dengan 0,75 dikali ETO, dengan ETO adalah nilai evaporasi panci kelas A. Yang ketiga, menghitung selisih curah hujan dikurang ETP untuk setiap bulan. Yang keempat, menentukan nilai surplus dan defisitnya. Yang kelima, menyusun grafik neraca air umum sebagai dasar analisis dan pembahasan. Berikut merupakan tabel data curah hujan, evaporasi panci, ETP, dan neraca air bulanan Kabupaten Berau. Apabila diringkas, akan diperoleh informasi bahwasannya total curah hujan tahunan sebesar 2.280 mm per tahun, total ETP adalah 1.300,7 mm per tahun, total surplus air 979,3, total defisit 0, jumlah bulan surplus adalah 12 bulan, dan jumlah bulan defisit adalah 0 bulan. Berdasarkan data tersebut, kami juga membuat visualisasi berupa grafik neraca air umum Kabupaten Berau. Artinya, tidak ada defisit air sepanjang tahun. Surplus terbesar terjadi pada bulan Oktober sampai Desember, sementara yang terkecil pada bulan Juli sampai September. Masuk pada bagian ancaman dan potensi. Ancaman utama bagi ekosistem Berau adalah deforestasi akibat ekspansi pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang merusak habitat meranti dan juga owa-owa, kemudian menurunkan kapasitas infiltrasi tanah dan meningkatkan risiko banjir. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan siklus hidrologi lokal. Namun, Berau juga memiliki potensi. Di antaranya,
kayu meranti dan lemak nabati tengkawang sebagai komoditas bernilai tinggi, dan ekowisata pengamatan owa-owa yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kemudian, implementasi reducing emission from deforestation and forest degradation sebagai mekanisme jasa lingkungan berbasis karbon. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Temberau merupakan kawasan biodiversitas strategis dengan pohon meranti dan owa-owa sebagai spesies kunci yang saling bergantung. Yang kedua, keduanya didukung oleh kondisi hidrologi yang sangat baik dengan surplus air tahunan hampir 980 mm. Yang ketiga, pendekatan konservasi berbasis ekosistem jauh lebih efektif dibanding perlindungan spesies tunggal dan harus diintegrasikan dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.